kabar menggembirakan bagi pecinta gerakan KPK atau pecinta gerakan anti korupsi. Tapi di satu sisi tentu ini sangat memprihatinkan bahwa ternyata ancaman-ancaman hukuman bagi koruptor itu ternyata tidak membuat jera. Ini menjadi persoalan. Iya. Wong urip kudu tumindak. Cangkruan embongan. Jumpa lagi di hari yang cerah dalam cangkruan embongan. Gimana Mbah Tarjo, Cak El? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah, Cak Abang juga baik. Saat ini KPK lagi disorot ketika adanya OTT. Apalagi yang menarik saat ini OTT-nya adalah pada saat masa pandemi. Dan kemudian yang menjadi objek untuk dikorupsi itu adalah dana untuk keperluan pandemi. Nah, ini bagaimana, Cak El? Gitu ya. Iya. Nje. Beritanya lagi hangat ini ya. Kebetulan bersamaan dengan Pilkada tanggal 9 Desember itu juga diperingati Hari Anti Korupsi Dunia. Wah. Tanggal 10 Desember Hari HAM Internasional. Dan anti korupsi sendiri sangat terkait dengan HAM, makanya tanggalnya selisih 1 hari peringatannya. Kali ini mata Indonesia, seluruh warga lagi menyorot tentang KPK dengan beruntunnya ada penjaringan OTT terhadap 2 menteri dan satu wali kota ini tahu, satu wali kota Cimahi. Yang berikutnya ada di wilayah Jawa Barat juga, cuman saya lupa. Berurutan itu, kalau ini kan ada sebagian orang mengatakan bahwa apakah ini menjawab keraguan dari undang-undang KPK yang terbaru, karena seperti kita ketahui KPK didirikan berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Semenjak itu tidak ada perubahan. Di 2019 terjadi ada revisi menjadi Undang-Undang baru Nomor 19 Tahun 2019 yang sempat diragukan karena muncul yang paling utama kan diragukan satu adanya Dewan Pengawas dari KPK itu sendiri yang mengatur gerakan dari komisioner kepala ketua KPK yang disebut dengan komisionernya itu sendiri, ada 5 orang diatur dalam bergeraknya. Kalau sebelumnya lebih bebas gitu kan. Terus yang kedua, apakah OTT masih terus berjalan dengan segarang periode sebelumnya? Ada sorotan. Dan ada yang bilang ini jawabannya, meskipun mulai dilantiknya komisioner terbaru yang masa jabatan 2019 sampai 4 tahun, berarti 2023 nantinya ya, itu belum ada gebrakan. Baru hampir setahun mereka menjabat, beruntun dan ikan-ikan besar, bahasanya mereka ikan-ikan kakap yang ditangkap. Dari itu ada yang bilang ini pembuktian bahwa dengan adanya undang-undang yang baru tidak merubah fungsi, tugas, dan wewenang dari KPK dengan terbukti masih melakukan KPK berurutan lagi sampai lumayan gede, 2 menteri kebetulan yang kena. Waktu sebelumnya adalah Menteri KKP dan sekarang Menteri Sosial. Nah, khusus karena kita tadi Abang bilang bahwa di masa pandemi karena tanda kutip pemerintah itu
bilang bahwa kondisi ini adalah bencana dalam bentuk penyakit, bantuan sosial itu ada keterkaitan dengan undang-undang di KPK sendiri yang mengatakan bahwa koruptor yang mengkorupsi dana bantuan sosial ada ancaman hukuman mati. Dan ini juga hangat dibicarakan memakai pasal apa yang harus bisa menjerat, apa pernah juga diberlakukan di Indonesia sebelumnya karena harus ada rujukan hukum sebelumnya dan sebagainya. Itu nanti kita banyak bicarakan, terutama ke narasumber kita Mbak Tarjo. Itu dari saya gambarannya, silakan dikembangkan, nanti kita bicara banyak sih. Ya. Gitu ucapan. Baik, terima kasih Cak El. Kita beralih ke Mbah Tarjo. Gimana Mbah Tarjo terhadap apa yang sudah disampaikan, terutama terhadap adanya kemungkinan pelaku itu bisa dikenakan hukuman mati? Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Cak El, terima kasih Cak Abang. Iya. Jadi ini saya kira tertangkapnya Menteri Sosial ini kabar menggembirakan bagi pecinta gerakan KPK atau pecinta gerakan anti korupsi. Tapi di satu sisi tentu ini sangat memprihatinkan bahwa ternyata ancaman-ancaman hukuman bagi koruptor itu ternyata tidak membuat jerah. Ini menjadi persoalan. Iya. Sehingga ini kalau kita mau membahas mengenai persoalan korupsi, maka yang harus kita bicarakan adalah mengenai lembaganya yang khusus menangani korupsi, setelah itu cara bekerjanya, termasuk penyadapan. Yang ketiga adalah ancaman hukuman. Yang keempat adalah bagaimana pelaksanaan hukuman di Indonesia. Yang kelima adalah bagaimana rakyat atau kita orang awam ini mensikapi perkembangan korupsi dari masa ke masa. Kenapa dari masa ke masa? Karena namanya setan itu kan melekat 24 jam. Ada habisnya juga ya. Nah, setan bisa jadi dia senang untuk melihat korupsi, sehingga dia akan meniupkan niat-niat untuk orang itu berkorupsi. Ini mungkin ya, menurut ajaran kan begitu ya. Yang pertama tadi adalah mengenai kedudukan KPK dalam sebagai penanganan korupsi. Saya kira hadirnya KPK kan kita paham semua itu karena adanya reformasi, tentu adanya jawaban terhadap keberadaan instansi sebelumnya yang dianggap tidak kurang kredibel menurut masyarakat atau reformis, kurang kredibel, sehingga muncullah KPK. Nah, sehingga apakah kita punya keyakinan bahwa korupsi itu akan selesai sampai hari kiamat? Kalau kita meyakini korupsi itu bagian dari kehidupan, seperti juga pencurian itu dari zaman, mungkin dari zaman Nabi sampai Mojopahit ya, pencurian tetap ada, atau perselingkuhan tetap ada. Berarti polisi tidak akan pernah berhenti bekerja. Meskipun polisi juga diperbanyak, maka pekerjaan itu tetap ada. Sama juga koruptor. Sehingga keberadaan KPK menurut logika ini harus dipertahankan. Minimal adalah lembaga khusus menangani korupsi. Berikutnya adalah mengenai cara. Dengan tadi sempat disinggung Cak El, dengan adanya perubahan, akhirnya pengurangan penyadapan itu memang tontonan bagi kita menjadi sangat berkurang. Kalau dulu itu yang namanya komisioner yang insya Allah bernama Ibu Basariah itu mengatakan kalau KPK mau dan tenaganya mencukupi, setiap hari akan menangkap orang. Itu artinya beliau dari pengalaman dan catatan itu menunjukkan bahwa korupsi itu tidak akan pernah selesai. Nah, berarti dengan adanya pengurangan penyadapan tadi, tentu sudah terbukti menjadi sepi. Sepi itu bukan berarti indeks korupsinya turun,
tapi indeks penangkapannya turun. Ya, indeks penangkapan ya. Jangan dibolak-balik, nanti biasanya terus indeks korupsi turun karena nggak ada yang korupsi. Lah, bukan. Indeks penangkapannya turun. Nah, penyadapan sendiri ini memang pro kontra juga. Ada yang mendukung, ada yang menolak, dalam arti apakah penyadapan itu seperti yang dulu atau penyadapan itu dengan diatur, dengan dikurangi, dengan yang lebih manusiawi, atau sama sekali tidak ada penyadapan. Dan di dalam Undang-Undang KPK yang baru sudah dijawab adanya hak sadap dengan pembatasan. Nah, sebetulnya penyadapan ini bagaimana sih menurut kira-kira menurut pandangan logika atau dari sisi kehidupan manusia? Memang penyadapan ini kan ini bisa meneliti atau bisa menyadap semua pembicaraan seluruh orang. Bahkan ketika pembicaraan itu bukan pembicaraan bab korupsi. Pembicaraan bab perselingkuhan pun bisa muncul di dalam penyadapan. Sehingga kita pernah melihat ketika ada penangkapan koruptor, maka sekaligus di situ ada plus minusnya. Ada perempuan-perempuan gini-gini. Padahal itu nggak terkait dengan korupsi. Kalau kita kaitkan dengan pernah mendengar namanya perzinahan yang menjadi sengketa di pengadilan agama. Ya, pernah dengar ya? Disebut perzinahan itu syaratnya harus ada 4 saksi. Bagaimana dengan 3 saksi? Belum cukup. Padahal sudah nyata. Itu membuktikan kehati-hatian untuk menuduh orang. Dan orang itu dikatakan bersalah itu setelah terbukti bersalah, bukan dari segi niat. Jadi niat itu sebelum dilakukan itu belum ada kesalahan. Tapi penyadapan ini kalau tidak diatur, ternyata belum dilakukan itu sudah dianggap bersalah oleh petugas penyadap. Bahkan sebelum melakukan pun ini penyadapan sudah dipasang. Berarti belum melakukan niat, belum melakukan omongan. Ini sudah disadap. Belum melakukan kesalahan sudah disadap. Nah, itulah di dalam undang-undang yang terbaru, penyadapan itu harus melalui izin pengawas, dan di situ berarti sudah ada bukti-bukti permulaan adanya tindak kejahatan korupsi. Ada bukti permulaan, jadi dibalik. Saya kira ini lebih manusiawi. Jadi sebetulnya di dunia ini kan orang mau melakukan kesalahan atau kebenaran itu kan hanya sebuah permainan di dunia untuk menunggu mati ya. Tapi perhitungan yang sebenarnya kan ketika sudah meninggal. Ini nampaknya seluruh kepercayaan maupun agama kayaknya menerima, ya kan? Bisa disebut nirwana, bisa disebut surga, akhirat, hari akhir, sama aja. Nah, sehingga mestinya ini masuk pada wilayah moral. Jadi orang mau korupsi mau tidak ini masuk wilayah moral. Tidak hanya masuk kepada urusan duniawi ini. Sehingga yang namanya hukuman, penegakan hukum itu harus dipahami memang ini sebagai balasan. Yang kedua adalah sebagai pengingat kepada masyarakat yang lain. Yang ketiga mestinya adalah sebagai untuk semacam efek jerah. Ya, ada efek jerah. Nah, sehingga ketika penyadapan ini sudah mulai dikurangi, nah, ketika dulu itu penyadapan tidak dikurangi, ternyata efek jerah nggak ada, orang itu nggak ada takut, apalagi dikurangi, berarti orang lebih bebas lagi untuk komunikasi, untuk berkong kali kong, untuk melakukan persekongkolan, maka tidak ada rasa takut di situ. Berarti apa? Efek jerah itu nggak ada. Nah, berarti supaya orang itu punya efek jerah itu bagaimana? Nampaknya salah satunya adalah bergantung pada hukuman. Bagaimana orang itu takut kalau ketangkap nanti akan dihukum berat. Berarti apa? Nah, di dalam Undang-Undang KPK ada namanya hukuman mati. Ada ancaman hukuman. Ada ancaman hukuman mati. Cuma nampaknya saya belum pernah mendengar di Indonesia itu diterapkan ancaman hukuman mati. Nah, ini kenapa tidak bisa diterapkan semacam itu? Memang
berkembang di masyarakat atau pengamat atau ahli-ahli itu menolak adanya hukuman mati karena dianggap mengkhawatirkan bahwa hakim sendiri itu belum bisa lurus sehingga nanti hukumannya betul-betul sesuai dengan perbuatan atau sesuai dengan balasan dari yang diperbuat. Jadi ini berpendapat bahwa hakimnya sendiri masih diragukan. Nah, ini menurut saya ini harus dipahami. Kita melihat hakim itu dari sisi putusan, bukan dari sisi hakimnya. Cara individunya ya. Bukan. Jadi Personal. ketika hakim itu menangani perkara perceraian, jangan pernah bertanya hakim itu sudah menikah atau belum. Repot nanti. Jadi kalau hakim itu menangani pencurian, jangan pernah bertanya hakim itu dulu pernah mencuri apa tidak. Nggak ada kaitannya. Kalau polisi itu, Make sense. kalau polisi itu dia menghadang pelanggar lalu lintas yang tidak bawa SIM, jangan pernah bertanya Pak polisi sampan bawa SIM tidak. Jangan dibalik begitu, nanti nggak ketemu nanti. Apa perlu kita itu mengimpor malaikat untuk menjadi hakim yang murni bersih, menjadi polisi yang murni bersih? Ini tolong, pikiran-pikiran ini harus dibenahi. Yang kita lihat adalah produk tindakan hakim, produk pekerjaannya, bukan pribadinya. Ya, jadi dari hukuman mati. Sehingga yang diperlukan saat ini adalah ketika pencegahan dari efek penyadapan itu sudah mulai berkurang, maka efek jera ini kita gantungkan dari hukuman mati ini, ya kita kembalikan kepada hakim. Nah, ketika masyarakat sudah mulai mendorong adanya hukuman mati, karena ini kerugian yang luar biasa, maka mestinya hakim juga mulai harus berpikir, ada keberanian. Kalau kita itu mau belajar tentang hukuman mati, itu ada sebuah agama atau kepercayaan yang di sana sudah diatur bahwa pembalasan itu seimbang. Mencuri potong tangan, membunuh diganti bunuh. Betul ya? Mata balas mata, pernah dengar ya? Iya. Sehingga kalau orang itu berkorupsi dihukum mati, maka orang bertanya, apa kaitannya dengan nyawa? Nah, orang harus sudah mulai mempertajam penelitian bahwa efek dari korupsi yang berkait dengan bencana bisa nggak menimbulkan kematian. Orang yang tidak makan, orang yang tidak tertolong karena oksigennya nggak kebeli, ya, orang yang tidak dapat tempat tidur karena biayanya belum dibayar, tidak subsidinya tidak masuk, alatnya berkurang, alat untuk beli swab aja nggak ada. Ini efeknya kematian nggak? Ini di sini harus kita dorong ini pemahaman ini. Nah, jadi saya kira di situ CL dan Jadi menarik sekali kalau dari penjelasannya Mbak Tarjo bahwa sudah dilakukan berbagai macam tindakan-tindakan untuk pencegahan korupsi, termasuk dengan ancaman-ancaman yang setinggi-tingginya. Meskipun ada sebagian pengamat itu kurang setuju dengan ancaman setinggi-tingginya karena seolah-olah itu balas dendam. Sementara hukum bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengadili seadil-adilnya. Ternyata masih juga korupsi itu terus ada kan, seperti itu. Bahkan levelnya level tinggi yang bisa dikatakan sistematis. Sementara seperti kita tahu bahwa kalau KPK sendiri bersinergi bekerjasama dengan beberapa instansi termasuk kepolisian, kejaksaan, termasuk instansi yang lain itu dalam rangka untuk pencegahan, penindakan, termasuk supervisi. Di sini supervisi kan adalah mengajarkan mereka bagaimana membuat laporan yang benar, bagaimana kalau ada misalnya dana yang tersisa, bagaimana ada yang misalnya ada orang yang mengasih dana harus dilaporkan ataupun ditolak ataupun sesuai dengan SOP yang pernah mereka, bahkan beberapa, kalau kita pernah dengar beberapa pejabat
kalau baru dilantik biasanya mendatangi KPK untuk tanda kutip belajar bagaimana mekanisme secara pemerintahan supaya tidak tidak terjaring korupsi. Sudah belajar seperti itu, masih banyak juga. Bahkan ada yang bilang dari beberapa pengamatan, kadang-kadang mereka tidak tahu bahwa mereka itu salah. Nah, untuk itu apakah benar kalau menurut Mbak Tarjo, ancaman yang tinggi membuat jera, apa yang dilakukan oleh pemerintah, KPK, kepolisian, kejaksaan untuk mengajari ini para pejabat kita agar tidak terjerumus dalam lembah korupsi, tapi masih aja terjadi, itu gambarannya ada apa di situ? Baik, menarik ini menarik sekali karena faktanya memang demikian. Nah, saya kira dari sejak Orde Baru pun di sana juga ada Irwasda, inspektorat, pengawas, prosedur yang namanya petunjuk teknis, juklak juknis, petunjuk pengadaan barang, sudah ada semua. Ya. Jadi korupsi itu dari pengamatan di persidangan, di hasil persidangan, itu selalu terkait dengan kebijakan orang. Kebijakan orang itu bukan pada prosedur tulis menulis, tapi kepada kebijakan. Kebijakan itu misalkan kenapa memilih ini tidak memilih ini, kenapa menerima kontraktor ini tidak menerima kontraktor ini. Nah, itu nanti kan disusun dari syarat-syarat untuk ikut lelang, disusun syarat-syarat, berarti normal. Ketika dilihat oleh orang normal, tapi penyusunan syarat lelang tadi, penyusunannya ini kan orang yang menyusun. Lah, keterlibatan orang itulah potensi korupsi di sana. Interaksi dengan sehingga banyak pihak sepanjang itu, ya, semua itu belum bersifat internet, elektronik. Sepanjang semua itu belum bersifat elektronik, maka kontrol itu memang ada celah. Nah, persoalannya memang tidak semua selalu bisa dengan elektronik, karena akan selalu memerlukan pimpinan untuk mengambil kebijakan yang bersifat bersifat pribadi sebagai pejabat, sehingga bukan elektronik lagi tapi pribadi. Nah, ketika pribadi inilah untuk mempengaruhi sikap pribadi itu berjalan, sehingga bukan pemerintah yang tidak efektif, bukan petunjuk teknis yang tidak efektif, tapi pribadi manusia pejabat itu yang tidak terikat dengan komitmen atau morality. Sehingga kalau bicara morality itu sudah di luar hukum. Itu sangat tergantung dari keyakinan, iman, agama, rasa takut. Sehingga rasa takut itu juga penting. Kalau orang nggak punya rasa takut kan repot. Itulah kira-kira katanya di situ. Dan ancaman hukuman tidak mempengaruhi kalau memang sudah tadi itu tak ya. Banyakan orang awam tadi Mbak Tarjo mengungkap tentang adanya penyadapan, kemudian adanya hukuman mati. Nah, kalau dikaitkan dengan HAM, apakah penyadapan itu bisa melanggar HAM? Ataupun adanya hukuman mati itu berarti peraturan hukumnya itu bisa dikatakan melanggar HAM? Ini pertanyaan dari orang awam, bagaimana tanggapan untuk mempermudah pandangan kita ya sebagai orang awam, untuk disebut melanggar HAM itu adalah ketika bertentangan dengan undang-undang. Ketika undang-undangnya sudah ada, berarti pembentuk undang-undang ini sudah menyaring, mempertimbangkan adanya pelanggaran HAM atau tidak. Nah, pembentuk undang-undang juga pasti sudah memperhitungkan HAM dalam konteks internasional maupun HAM dalam konteks kearifan lokal di Indonesia. Pelanggaran HAM itu sejauh mana? Nah, sehingga ketika di dalam undang-undang sudah ada, maka itu tidak ada pelanggaran HAM. Namun sendiri, undang-undang juga bisa dipertanyakan. Mungkin nggak undang-undang ini melanggar HAM? Kan gitu ya? Nah,
Maka ketika sudah terbentuk di dalam undang-undang, kalau masyarakat menganggap itu ada pelanggaran HAM dari sisi undang-undang itu sendiri, maka itu bisa dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sehingga undang-undang sendiri ini bisa dikoreksi, namun sebelum dikoreksi, maka undang-undang ini adalah kebenaran tertinggi, sehingga pelanggaran HAM tidak ada. Kira-kira begitu. Kemudian Mbak Tarjo, terhadap kita sebagai rakyat dalam hal korupsian seperti ini, bagaimana sikap kita untuk menanggapinya? Baik, berarti kalau bicara rakyat berarti kita termasuk ya. Iya. Kita termasuk ya. Nah, jadi rakyat itu sebetulnya kan di dalam negara demokrasi ya, termasuk Indonesia, bahkan saat ini di dalam era Bapak Jokowi ini kan kita itu diberi keleluasaan untuk ikut peran serta dalam mengawasi pembangunan. Kalau kita dalam praktek di level kecil, katakanlah di desa, itu ada dana desa, bahkan nanti pelaksanaannya ternyata tidak boleh kepala desa, tapi kepala desa nanti rakyat menunjuk pengawas, pelaku pelaksana itu ternyata tidak boleh dari pejabat desa. Nah, sehingga ini ada kontrol. Nah, ketika nanti ada pelanggaran atau tidak, penyelewengan apa tidak, berarti rakyat ini kan tahu. Rakyat ini tahu. Lah ketika tahu tapi tidak melaporkan, kira-kira yang salah undang-undang atau KPK atau rakyat ini? Atau rakyatnya sendiri yang ikut serta? Nah, berarti kan tergantung rakyat bagaimana bisa melaksanakan hak-haknya. Ini sudah diberi keleluasaan oleh pemerintah saat ini. Yang berikutnya, mungkin ada pertanyaan, waduh takut dengan aparat. Itu kan orde baru. Kalau saat ini kan tidak ada semacam itu. Kenapa? Sebetulnya rakyat sekarang itu ya, kalau paham ya, sebagai sisi pendamping, ada namanya LSM, ada namanya media, ada namanya pengacara, ada namanya tempat pengaduan. No, ini rakyat ini kalau mau belajar dan mau memang betul-betul sepakat ingin ikut memberantas korupsi, maka dimulai dari rakyat. Terus berikutnya, dari sisi struktur kenegaraan, lembaga negara, tempat mengadu, ada namanya Komisi Informasi Publik, ada namanya Ombudsman. Iya kan? Ini sifatnya independen semua. Nanti kalau ada intimidasi, ada Komnas HAM. Nah, terus pemerintah juga, pemerintah Jokowi ini kalau urusan tanah maka membentuk tim Satgas Mafia Tanah. Ini minimal dari kebijakan kan ada. Kalau ternyata itu di aplikasi di bawah ini ternyata ada kendala atau hambatan, ini kan persoalan rakyat kita sendiri atau kita sendiri yang tidak memanfaatkan peluang yang ada. Sehingga dikhawatirkan justru rakyat sendiri merasa enjoy dengan adanya perkorupsian. Nah, karena apa? Ya siapa tahu ternyata rakyat juga mendapat kesempatan money politik. Nah, ternyata rakyat juga menikmati money politik. Berarti bukan kesalahan pembentuk undang-undang, bukan kesalahan penegak hukum. Rakyat sendiri yang memang mentoleransi adanya itu. Jadi kita harus fair. Jangan hanya menyalahkan pemerintah. Ternyata rakyat sendiri kadang-kadang juga menikmati keadaan itu. Gitu ya. Jadi cukup menarik apa yang dijelaskan oleh Mbak Tarjo sehubungan dengan bagaimana kita bersikap sebagai warga negara yang individu, sebagai warga negara yang mempunyai organisasi, misalnya LSM, memberikan masukan atau kritik kepada pemerintah kalau memang masih ada celah-celah terhadap fenomena korupsi itu sendiri, termasuk di pihak pemerintah. Nah, saya ingin menambahi sebuah quote kecil sebenarnya yang jadi pertanyaan kita bersama untuk kita cari solusi, yaitu dengan dihukum, ada ancaman hukuman mati untuk koruptor dana bantuan sosial, apakah akan merubah kualitas dari minyak atau beras yang tersampaikan ke masyarakat? Itu pertanyaannya. Apakah dengan ditangkapnya Menteri Sosial
menjadi kesejahteraan sesuai dengan bantuan sosial itu bisa tercapai. Itu yang dipertanyaan, kenapa itu quote-nya? Karena selalu kita bersama-sama seluruh mata hanya berbicara pada level fungsi KPK yang harusnya berjasama karena KPK banyak kan tidak semua di daerah adanya banyak di kota-kota besar, yang lebih banyak itu kan kejaksaan, kepolisian, hampir seluruh wilayah Indonesia ada, dan termasuk ombudsman ada 14 kota yang sudah ada kantornya, mungkin bertambah lagi. Harusnya bekerja seperti itu untuk tindakan pencegahan, penindakan juga terhadap korupsi. Itu yang dilakukan selama ini yang kita bahas. Tapi ada unsur dalam tugas KPK kan sebutkan akuntabilitas dan aksesibilitas, jadi bisa diakses, aksesibilitas, akses keterbukaan, dan akuntabilitasnya bagaimana seperti yang sering kali kita dengar di dalam medsos atau mainstream bahwa itu, tapi ada aksesibilitas, yaitu efek dari korupsi ini harusnya ada perbaikan dalam bentuk harusnya bansos itu kita kawal bersama sampai menerima sesuai dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah. Dan itu yang jadi pokok pembahasan sebenarnya, selain dari aksesibilitas dan akuntabilitas dari tugas-tugas pokok dari KPK dan penegak hukum yang lain. Itu quote dari yang pernah saya baca di beberapa pengamat, dan itu layak saya sampaikan di sini. Cabang untuk yang terakhir, mungkin ada tambahan atau Cukup saya. Ya. Bisa cukup. Cukup. Oke. Sampai di sini, terima kasih atas meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi di cangkruan embongan yang lainnya. Salam pencerahan.